Selamat siang Ibu. Ya. Perkenalkan saya Yovira Sintiadewi. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Jadi saya di sini ditugaskan untuk menanyakan beberapa hal ya Bu ya terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Apakah Ibu bersedia Bu? Bersedia. Baik, mohon maaf ya Bu jika mengganggu waktunya. Ya. Mungkin Ibu bisa perkenalkan diri terlebih dahulu Bu, mungkin nama, umur, dan pekerjaan. Nama saya Ibu Zera, umur 50 tahun, pekerjaan saya ibu rumah tangga. Oke, bisa kita mulai ya Ibu Zera ya. Untuk pertanyaan yang pertama Ibu, apa sih Bu Ibu ketahui tentang pandemi yang saat ini sedang terjadi? Pandemi yang saat ini sedang terjadi adalah COVID-19. Itu disebabkan oleh virus corona yang menyerang saluran pernafasan. Berdasarkan data yang sudah kita lihat Bu, menurut Ibu tingkat keparahannya bagaimana sih Bu tentang COVID-19 ini? Menurut saya parah ya, karena sampai sekarang pun korban yang meninggal itu masih terus bertambah, begitu juga korban yang terinfeksi. Walaupun yang pasien yang sembuh pun juga mengalami peningkatan, tetapi yang terinfeksi dan yang meninggal itu juga tetap terus bertambah setiap harinya. Apakah menurut Ibu ini cukup tinggi Bu angka positif dan angka kematiannya untuk Cukup tinggi. Cukup tinggi ya Bu ya. Oke. Ibu biasanya jadi ini update terus ya Bu tentang berita COVID ini, berita kematian maupun penambahan positifnya? Ya, saya update terus setiap hari. Update terus setiap hari ya Bu ya? Iya. Ibu biasanya update-nya itu melihat informasi tersebut dari mana Ibu? Bisa dari TV, dari koran, ataupun dari YouTube. Berarti Ibu cukup update ya Bu ya untuk COVID ini? Iya. Kalau misalkan untuk gejala-gejala COVID sendiri, apakah Ibu tahu Bu? Dan bagaimana Bu gejala-gejalanya? Mungkin kalau Ibu tahu. Gejala-gejalanya antara lain batuk, pilek, demam, terus sesak nafas. Karena setahu saya itu juga menyerang organ pernapasan ya, paru-paru sama lemas. Ibu kalau dapat informasi terkait dengan gejala gitu-gitu dari mana Bu biasanya? Biasanya saya suka dengar dari berita juga, kadang kan banyak info-info tentang kesehatan, terus dari koran juga maupun dari YouTube juga. Kalau untuk cara penularannya sendiri Bu, apakah Ibu tahu Bu dan paham? Kalau cara penularannya melalui saluran pernapasan, terus droplet dari penderita yang positif COVID-19 pada saat dia batuk atau bersin, gitu saya rasa ya. Kalau untuk pencegahan COVID ini sendiri, apakah upaya yang sudah Ibu lakukan Bu? Apa aja upayanya? Upaya yang saya lakukan menjaga kebersihan diri, contohnya mungkin kalau misalnya habis dari luar, habis dari berbelanja misalnya, langsung mencuci tangan, menggunakan sabun di air yang mengalir, terus menggunakan masker, social distancing ya, terus menggunakan sarung tangan plastik apabila sedang berbelanja, terus menjaga jarak dengan orang yang di sekitar kita paling tidak 1,5 meter. Berarti Ibu sudah cukup mengikuti anjuran dari pemerintah ya Bu ya? Ya. Kalau untuk aturan pemerintah ini kan sekarang sedang digalakkan work from home ya Bu ya? Itu bagaimana pendapat Ibu tentang work from home tersebut Bu? Saya setuju untuk sementara ini karena memang wabah ini lagi sangat ya mengganggu sekali ya, dalam arti kita tidak bisa melihat tapi kita bisa terkena dengan virus ini. Jadi karena kalau memang tetap bekerja di kantor, yang dikhawatirkan kalau ada satu orang saja yang terinfeksi positif bisa menularkan dengan rekan-rekan yang bekerja di kantor itu tersebut, dan bisa jadi banyak sekali yang terinfeksi gitu. Kalau untuk PSBB sebenarnya ya saya setuju pemerintah melakukan PSBB, tapi saya sebenarnya lebih setuju untuk dilakukan lockdown. Tapi kalau kita melakukan lockdown atau pemerintah kita apakah sudah siap menanggung perekonomian kalau kita melakukan lockdown gitu. Jadi untuk
sementara ini dengan pemerintah mengambil kebijaksanaan untuk melakukan PSBB, saya setuju. Jadi untuk sementara ini Ibu setuju ya Bu ya dengan upaya pemerintah untuk menanggulangi kasus ini melakukan PSBB ya Bu? Iya. Oke, kalau menurut Ibu sendiri apakah Indonesia sudah cukup berhasil Bu dalam menangani pandemi ini sendiri? Menangani penderitaannya seperti itu? Sebenarnya kalau berhasil sekali ya belum ya, cuman Indonesia memang berusaha untuk bisa menanggulangi penyakit ini, terutama medis dan para medis yang mereka memang di garda terdepan memang benar-benar berjuang keras untuk bisa menanggulangi penyakit ini. Karena itu saya juga sebenarnya juga bersama teman-teman juga untuk kita harus membantu medis dan para medis yang berjuang di garda terdepan itu dengan cara kita berusaha bagaimana sebaik mungkin kita bisa juga menjaga diri kita untuk kita tidak tertular. Jadi dengan kita tidak tertular, kita juga bisa meringankan beban kerja teman-teman atau medis dan para medis. Jadi paling tidak dari diri kita sendiri dan keluarga kita, supaya kalau bisa kita jangan sampai terjangkit penyakit itu. Ya dengan cara ya seperti itu, bahwa kita harus menjaga kebersihan diri kita, harus menerapkan social distancing, terus juga kalau tidak perlu benar ya kalau bisa nggak usah meninggalkan rumah, di rumah aja gitu. Jadi menurut Ibu kita seharusnya membantu pemerintah itu dan tenaga medis dengan social distancing sendiri ya Bu ya, kita mencegah untuk kita tertular begitu ya Bu ya. Menurut Ibu kalau untuk masyarakat Indonesia sendiri apakah sudah cukup menerapkan social distancing itu sendiri Bu dengan mengurangi frekuensi keluar rumah? Belum semuanya. Belum semua sadar ya Bu ya? Belum semuanya sadar. Buktinya sampai sekarang juga kalau kita suka berbelanja di swalayan atau pasar tradisional tetap ada yang tidak menggunakan masker. Jadi belum sepenuhnya membantu pemerintah dalam mencegah penularan COVID ini ya Bu ya? Oke. Jadi kalau Ibu nih untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, jadi gimana Bu caranya di tengah pandemi ini? Saya mengurangi frekuensi untuk berbelanja karena gini, kalau misalnya memang kebutuhan yang masih bisa ditangguhkan, misalnya cuman untuk keperluan membeli baju atau yang tidak terlalu mendesak, itu saya tidak lakukan dulu untuk sementara ini. Tapi kalau seandainya misalnya bahan pangan itu kan mau nggak mau harus kita beli. Nah frekuensinya saya kurangi, biasanya saya seminggu 2 kali untuk membeli bahan pangan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, tapi sekarang saya usahakan 1 minggu sekali saya bisa melakukannya. Oke. Jadi Ibu sudah mengurangi frekuensi keluar dari rumah ya Bu ya? Iya. Oke. Jadi kalau misalkan untuk frekuensi keluar rumah ini Ibu biasanya sebulan tadi seminggu 2 kali, jadi sekali ya Bu ya? Iya. Selain itu apakah Ibu keluar rumah lagi Bu selain berbelanja itu? Mungkin bersama keluarga atau bagaimana? Tidak. Saya benar-benar membatasi dulu untuk bertemu dengan keluarga karena kita sama-sama saling menjaga supaya tidak terkena virus corona ini. Terutama pada saat ini banyak sekali orang yang OTG ya, orang tanpa gejala gitu. Jadi kita tidak tahu kalau dia juga positif COVID-19. Nah itu yang lebih ditakutkan daripada orang yang memang jelas-jelas bergejala gitu. Simptomatik ya Bu ya? Iya. Nah jadi seperti kemarin pas Lebaran Idul Fitri pun ya saya dan keluarga tidak saling berkunjung, paling kita saling video call aja untuk mengucapkan. Jadi Lebaran di rumah masing-masing ya Bu ya? Untuk mengucapkan mohon maaf lahir dan batinnya lewat video call aja gitu. Mungkin pertanyaan yang terakhir ya Bu, bagaimana sih saran dan pendapat Ibu untuk tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini Bu? Yang pertama mungkin yang harus kita lakukan dari diri kita dan keluarga kita sendiri, berarti kita harus menerapkan juga social distancing. Kalau kita keluar rumah harus menggunakan masker, menggunakan sarung tangan. Pada di tempat keramaian kita harus menjaga jarak. Terus setelah pulang dari luar pun kita segera mandi, bajunya juga langsung dicuci gitu. Jadi dari kita sendiri menurut saya, baru nanti kita mungkin memberitahu ke keluarga yang lain.
Berarti balik lagi ke upaya pencegahan ya Bu ya, Iya. untuk mencegah COVID ini sendiri. Baik Ibu, mungkin pertanyaannya itu aja ya Bu. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktu untuk saya tanya-tanya beberapa hal. Baik, terima kasih ya Ibu. Iya.